Polisi terus mendalami kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat dengan korban tewas 9 orang. Polisi menyebut tak menutup kemungkinan ada tersangka dan korban lain. Yang pertama terkait tersangka, apakah ini ada tersangka yang lain? Yang kedua terkait dengan korban, apakah ada korban yang lain? Dan juga potensi korban, artinya kita ingin melihat sebenarnya motif daripada pelaku ini seperti apa sebenarnya. Polisi sudah menetapkan 3 tersangka, Wawon, Solihin alias Duloh, dan Dede. Menurut polisi, Solihin alias Duloh adalah eksekutor pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh dengan cara diracuni terlebih dahulu, kemudian dicekik. Penegasan Bang, tadi Bang, yang semua eksekutor adalah dulu. Jadi si Wawon hanya Peran Wawon? perannya Wawon itu mengantarkan para korban. Tapi untuk di Farida kan masih kami dalamin lagi. Tapi kalau untuk dari rata-rata korban itu yang mengantarkan Wawon. Yang di TKP di sini ya, yang di rumah Ciranjang, di Ciranjang. Seperti Wiwin, Noneng itu yang mengantarkan ke rumahnya dulu itu Wawon. Setelah dibunuh di malam yang sama juga. Lalu Wawon mengantarkan Wiwin ke rumah dulu. Lalu dibunuh di hari yang sama hanya beda jam. Di malam yang sama hanya beda jam, Bang. Solihin alias Duloh dikenal warga sebagai tukang cincau yang berjualan di kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut salah satu warga, Solihin juga pernah mencari kontrakan di Bekasi untuk keluarganya yang terdampak gempa di Cianjur. Lagi nyari kontrakan katanya buat saudara yang satu rumah. Katanya buat yang dapat kena gempa di Cianjur mau cari buat gadean katanya. Iya pada kaget sih. Iya pada kaget semua juga yang lihat orang yang di wajah itu pada kaget. Teman saya juga, ulah masa nggak sangka sih orang gitu. Yang jualan bilor, jualan apa gitu. Masa orang gini orangnya kayak biasa-biasa kok seperti ini gitu. Menurut polisi, 3 korban di Bekasi terdiri dari istri ke-6 Wawon berusia 40 tahun, serta 2 anak tiri Wawon berusia 23 dan 17 tahun. Sementara di Cianjur ada 5 korban, terdiri dari mertua Wawon, istri pertama Wawon, anak berusia 2 tahun dan istri kelima Wawon, serta seorang TKW. Sementara 1 korban lagi seorang TKW yang sempat dibuang ke laut dan ditemukan warga sekitar dan dikubur di Garut. Polisi menyebut para pelaku tega membunuh anggota keluarga sendiri agar praktik penipuan berkedok supranatural tidak terbongkar. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terbaru kasus pembunuhan berantai di Cianjur kita tayangkan langsung kepada jurnalis Kompas TV Reza Pratama. Reza, dari olah TKP yang dilakukan di Cianjur, apa saja hal baru yang didapat polisi? Ya baik Friska dan juga saudara, terkait olah TKP ini akan kami sampaikan memang belum dilaksanakan olah tempat kejadian perkara oleh tim dari Polda Metro Jaya begitu. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan begitu sekitar setengah jam yang lalu begitu ada dari tim Polda Metro Jaya ini mendatangi TKP, tepatnya ke kediaman rumah Wawon begitu. Tadi tim Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indra Wiyani Panjioga langsung datang ke rumah Wawon begitu, dan juga tadi langsung menanyakan atau memeriksa kembali istri dari Wawon yakni Iis begitu. Disampaikan tadi oleh AKBP Indra Wiyani Panjioga bahwa pada saat pemeriksaan berjalan lancar begitu, istrinya pun kooperatif, namun tidak disampaikan kepada media apa materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada istri dari tersangka begitu. Namun pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini yang tadi dimulai sekitar 4:30 sore dan tadi berakhir pukul 6:30 adalah tentunya untuk menggali kembali atau mengembangkan dari pembunuhan berantai ini, apakah ada tersangka baru ataupun ada korban lainnya begitu. Tadi juga diimbau oleh tim dari Polda Metro Jaya bahwa jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga ini bisa langsung melapor ke polsek terdekat, terutama yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian Friska dan juga saudara, yang membuat kami penasaran juga adalah ketika tersangka ini melakukan penggalian lubang untuk menguburkan korban yang sudah dibunuh ini,
tidak diketahui oleh masyarakat. Kami pun tadi berbincang oleh masyarakat bahwa tidak mengetahui kapan Wawon ataupun Duloh ini melakukan penguburan kepada korbannya, karena ketika ditanya oleh warga pada saat Duloh atau Wawon ini membuat lubang di sekitar rumahnya, ini ditanyakan oleh warga untuk apa keperluan lubang tersebut. Dijawab oleh Wawon ataupun Duloh ini untuk membuat septic tank atau pembuangan begitu. Nah, hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan baru merilis 9 korban yang menjadi korban pembunuhan Wawon. 3 diantaranya di Bantar Gebang, Bekasi, kemudian 5 diantaranya di Cianjur, dan 1 diantaranya di Garut. Hingga saat ini memang kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk melakukan pengembangan terkait apakah nanti ada tersangka baru ataupun ada korban lainnya. Sementara itu, Friska. Perkembangan penyidikannya terkait apakah ada tersangka ataupun korban baru. Bicara soal posko yang dibuat polisi, Reza, sampai sekarang apakah sudah ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya? Betul, Friska dan juga saudara, posko pengaduan dibuat atau dipusatkan di Polres Cianjur. Namun jika memang ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga terkait kasus ini, bisa melapor ke polsek terdekat yang ada di lingkungan rumahnya. Hingga saat ini, hingga posko pengaduan dibuka, memang belum ada lagi laporan kehilangan dari anggota masyarakat begitu, dan polisi pun terus mengimbau jika memang ada anggota keluarga yang merasa hilang begitu, ini bisa langsung dilaporkan ke polsek terdekat guna mengetahui perkembangan itu tadi, apakah ada tersangka baru ataupun korban lainnya. Begitu, Friska. Reza Pratama melaporkan soal pembunuhan berantai oleh Wawon CS. Hingga kali ini perkembangan penyidikan terus dilakukan polisi.